Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Insan TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa kembali bertemu dalam program acara Risalah Ilmu yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Quwah Sukoharjo, yang mana pada hari ini hari Sabtu, hari yang ketiga di bulan Jumadil Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan 16 Januari 2021. Telah hadir di tengah kita Ustadz Hanif bin Istiawan MH Hafidhullah, yang mana pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab Saidul Khadir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah tentang pengaruh ketakwaan seorang guru terhadap murid. Baiklah, kita sapa dulu Ustadz Hanif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini pemirsa yang berbahagia, di akhir sesi nanti akan ada sesi untuk pertanyaan atau tanya jawab, bisa dilayangkan ke via SMS ke nomor 0823 0011 8091. Baiklah pemirsa yang berbahagia, baiklah kita simak bersama pembahasan tentang pengaruh ketakwaan seorang guru terhadap murid yang disampaikan oleh Ustadz Hanif bin Istiawan Hafidhullah. Ustadz, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kita masih diberikan waktu oleh Allah sehingga bisa untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Maka harapan kita adalah di zaman ini sesuatu yang bisa membuat seseorang itu kokoh, istiqomah, teguh di dalam berpegang teguh di atas jalan agama yang lurus, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, adalah dengan senantiasa semangat dan berusaha istiqomah untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita melihat betapa terpenuhinya, betapa banyaknya fasilitas-fasilitas yang ada untuk mendapatkan ilmu syar'i, sehingga sebagai wujud bentuk syukur marilah kita gunakan sarana tersebut untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Saidul Khadir yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengaruh ketakwaan seorang guru terhadap murid, yaitu faslun al-ulama al-amilun. Ya, pengaruh seorang ulama, ya, seorang guru, seorang ustadz yang bertakwa, yang soleh, yang ternyata ini memberikan dampak positif, memberikan pengaruh yang besar ya terhadap para muridnya, yang menjadi kunci
seorang murid itu bisa mengambil manfaat, ya seorang murid itu bisa sukses di dalam menuntut ilmu, itu dipengaruhi oleh faktor ketakwaan dan kesalehan seorang guru. Langsung saja, yang mana di sini beliau rahimahullahu taala Ibnul Jauzi mengatakan, laqitu masyayikh, aku telah bertemu dengan para guru. Ahwaluhum mukhtalifatun, yang mana keadaan para guru itu berbeda-beda. Yatafawatuna fi maqadirihim fil ilmi, yang mana Ibnul Jauzi mengkisahkan ketika bertemu dengan para masyayikh, para guru, ternyata para guru itu memiliki ketakwaan yang berbeda, memiliki tingkatan ilmu yang tidak sama. Inilah yang kita ketahui bersama bahwasanya para ustadz, ya, para guru itu memiliki ketakwaan yang berbeda-beda, memiliki kesolehan yang berbeda-beda. Demikian pula apa? Kadar ilmiahnya, kadar keilmuannya menunjukkan tidak sama. Ya. Beliau mengatakan, wa kana anfa'uhum li fi suhbatin al-amila minhum bi ilmihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ternyata ya ketika aku bertemu dengan para guru yang mengambil ilmu dari mereka, ternyata guru yang paling memberikan manfaat, guru yang paling membekas adalah guru yang paling mengamalkan ilmunya. Adalah guru yang paling bertakwa, guru yang paling soleh. Ya. Wa in kana ghairuhu a'lama minhu. Meskipun di sana ada guru yang lebih apa? Lebih berilmu. Ya, lebih berilmu, mungkin lebih tinggi apa? Tinggi sekolahnya, ya, dalam tinggi sekolahnya entah S1, S2 atau S3. Ternyata kata beliau, guru yang lebih memberikan manfaat, kata beliau, adalah guru yang paling mengamalkan ilmunya. Bukan guru yang paling berilmu, ya. Tapi adalah apa? Guru yang paling mengamalkan ilmunya, yaitu guru yang paling bertakwa, yang paling soleh. Inilah yang akan memberikan pengaruh besar, pengaruh yang positif bagi para muridnya. Kemudian beliau akan menjelaskan beberapa contoh, ya, beberapa guru yang beliau temui, namun ya kenyataannya beliau kurang bisa mengambil manfaat. Ya. Beliau mengatakan, walaqitu jama'atan min ulama'il hadis. Ya. Saya bertemu dengan beberapa ulama hadis. Yahfaduna, yang mereka para ulama hadis itu, ya, banyak menghafal hadis. Wa ya'rifuna, dan mengetahui makna kandungan dari hadis tersebut. Memahami banyak hadis. Walakinnahum kanu yatasamahuna bi ghibatin yukhrijunaha makhraja jahr wa ta'dil. Akan tetapi ternyata, ya, terkadang begitu mudahnya, ya, sebagian mereka itu begitu mudahnya untuk menghibai orang lain. Ya, menghibai orang lain yang ghibah ini bukan dalam urusan jarh wa ta'dil. Karena termasuk yang dibolehkan, bahkan ya ini dibolehkan dalam rangka, ya, untuk menjaga sunnah hadis Nabi dalam istilah jarh wa ta'dil. Al-jarhu wasfu rawi bima yaqtadi radda riwayatihi. Kalau jarh itu kan mensifati seorang rawi, ya, mensifati kekurangannya, ya, kelemahannya, yang sifat tersebut menjadikan riwayatnya tertolak. Kalau itu hukumnya harus, ya. Jadi harus dalam artian menjelaskan kelemahan seorang rawi untuk menjaga hadis Nabi SAW agar bisa memisahkan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Kalau ini adalah ghibah yang diperbolehkan, ghibah yang tidak mengapa, bahkan terkadang menjadi sesuatu yang harus, ya, harus karena untuk menjaga hadis Nabi SAW. Namun terkadang hal ini kebablasan dalam artian, ya, bukan dalam rangka jarh wa ta'dil, namun ternyata terkadang terjerumus ke dalam ghibah yang tidak diperbolehkan. Wa ya'khuduna ala qira'atil hadis ujratan, dan terkadang mereka menerima upah atas hadis yang mereka sampaikan. Ya, meskipun para ulama itu khilaf pendapat bagaimana hukum menerima upah atas, ya, pengajaran Al-Qur'an, atas hadis, ya.
yang insya Allah pendapat yang rajih adalah hal ini dibolehkan dengan tetap menjaga keikhlasan. Namun ternyata ya keikhlasan seorang yang menyampaikan ilmu itu sangat berpengaruh bagi orang yang mendengarkannya, mendengarkan nasihatnya. Wa yusri'una bil jawabi li alla yankasira al jahu wa in waqa'a khata'. Ya. Dan terkadang Ibnu Jauzi mengisahkan ya sebagian ya ulama hadis tersebut ya mereka langsung menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Jadi setiap ada pertanyaan terkadang begitu bermudah-mudahan dalam menjawab ya. Tujuannya adalah agar tidak jatuh kedudukannya. Terkadang seseorang itu memaksakan untuk menjawab suatu pertanyaan yang sebenarnya dia tidak tahu jawabannya. Ia paksakan, ia langsung menjawab untuk menjaga harga dirinya, menjaga image-nya agar tidak jatuh. Terkadang seorang itu khawatir, masa pertanyaan seperti ini saya tidak tahu apa kata manusia. Ya. Padahal dalam hal ini jawaban tidak tahu la adri itu adalah nisful ilm. Ya wallahu alam itu adalah ilmu. Jadi hal ini tidak perlu malu ketika seorang tidak mengetahui jawabannya. Ini adalah ya beberapa kisah tadi beliau mendapati beberapa ya guru yang ternyata ada kekurangan dalam hal dalam hal ketakwaan yang terkadang bermudah-mudahan dalam ghibah atau juga berkaitan dengan keikhlasan, ternyata berpengaruh dalam memberikan bekas atau manfaat. Kemudian beliau berikutnya memberikan contoh beberapa guru yang beliau temui dan ternyata memberikan bekas, memberikan pengaruh bagi beliau. Ya, memberikan pengaruh bagi kehidupan beliau untuk menjadi kehidupan yang lebih berkualitas. Beliau mengatakan, "Walaqitu Abdul Wahhab Al-Anmati." Ya, beliau bertemu dengan Abdul Wahhab Al-Anmati. Beliau adalah Abul Barakat, Abdul Wahhab bin Mubarak, yang beliau wafat pada tahun 538 Hijrah. Beliau adalah ahli hadis di Baghdad pada masanya. Ya. Beliau bercerita tentang Abdul Wahhab ya bin Mubarak ini, fakana ala qanunis salaf. Ya. Beliau itu di atas jalan salaf, di atas akhlak para generasi salaf. Ya. Lam yusma fi majlisihi ghibatun, yang mana tidak didengar dalam majelis beliau itu ghibah. Beliau tidak memperbolehkan ghibah di majelis beliau. Sangat hati-hati, sangat menjaga ketakwaan. Wala kana yatlubu ajran ala sama'il hadis. Dan beliau ternyata untuk dalam rangka menjaga keikhlasan, beliau sama sekali tidak menerima upah atas hadis yang beliau sampaikan. Atas hadis yang beliau sampaikan, ya barangkali beliau ya masih memiliki ya kemampuan, ya punya pekerjaan yang lain, dan hal ini kalau seseorang bisa maka ini sesuatu yang dianjurkan. Namun ketika mengambil sebatas kebutuhan, ya hal itu secara asal pendapat yang rajih adalah tidak mengapa, yang penting menjaga keikhlasan. Wa kuntu idza qara'tu alaihi ahadits ar-raqa'iq baka wa tasala buka'uhu. Masya Allah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Jauzi, ketika aku membacakan hadis-hadis raqa'iq, hadis-hadis yang melembutkan hati, hadis-hadis yang membuat air mata itu mengalir, air mata itu menangis. Ya, kata beliau baka. Ketika aku membacakan kepada beliau, ya membaca di hadapan beliau hadis-hadis yang melembutkan hati, beliau menangis. Wattasala buka'uhu, ya, langsung menangis dalam waktu yang lama. Menunjukkan betapa lembutnya hati beliau. Abdul Wahhab bin Mubarak. Ya. Ini menunjukkan Ya, memberikan pengaruh yang besar. Fakana wa ana saghirus sin hina idin ya'malu buka'uhu fi qalbi wa yabni qawaid. Inilah
bagaimana ketakwaan dan kesolehan seorang guru, seorang ustadz, ya, itu kata beliau, ya, Ibnu Jauzi menjelaskan, beliau memberi kesan, ya, ya'malu buka'ahu fi qalbi, ternyata tangisan beliau ini adalah memberikan bekas dalam hatiku, ya. Wa yabni qawaid, bahkan apa? Melukiskan prinsip-prinsip kehidupan di dalam hatiku, yang waktu itu kata beliau aku masih kecil. Lihat, kata beliau apa, Ibnu Jauzi pada saat itu masih kecil. Ternyata meskipun beliau Ibnu Jauzi masih kecil, ternyata ketakwaan dan kesolehan seorang guru, seorang ustadz itu memberikan pengaruh yang positif, pengaruh besar, ya. Sehingga kita lihat Ibnu Jauzi sekarang, ya, kita lihat beliau ulama besar, ya, ulama yang masya Allah mu'alafat atau musanafatnya, ya, karangan beliau sangat banyak dan kita manfaatkan, yang bermanfaat sampai sekarang. Ya. Wa kana ala samtil masyayikh alladhi sami'na awsafahum fin naqli, yang mana, ya, penampilan beliau itu benar-benar persis dengan penampilan para guru yang telah kami dengar kisahnya dalam riwayat-riwayat kitab. Jadi benar-benar, ya, akhlak beliau, ya, perilaku beliau itu benar-benar apa? Sesuai dengan generasi salaf yang terdahulu. Ya. Ini contoh yang pertama, yang mana Abdul Wahhab, ya, Al-Almati, Abdul Wahhab bin Mubarak, ya, seorang guru Ibnu Jauzi yang memberikan bekas kepada beliau, memberikan pengaruh dalam hati beliau. Kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Ibnu Jauzi akan memberikan contoh yang kedua. Itu contoh kedua, guru yang kedua yang beliau temui yang juga memberikan pengaruh. Ya, beliau mengatakan, walakitu Syekha Abu Mansur Al-Jawaliqi. Siapa? Abul Mansur Al-Jawaliqi, yang nama beliau adalah Al-Mauhub bin Ahmad, ya. Beliau seorang ahli sastra, ya, pakar sastra dan bahasa. Beliau itu imam salat pada zaman Khalifah Al-Muqtafi dari dinasti Abbasiyah. Ibnu Jauzi mengisahkan tentang beliau, fakana katsiras samti, beliau adalah orang yang sangat pendiam. Syadidat tahari fi ma yaqul, beliau adalah sangat hati-hati. Sangat hati-hati dalam memilih perkataan yang akan diucapkan. Ini adalah pelajaran bagi seorang dai, seorang guru, seorang ustadz. Itu pun harus berhati-hati dalam memilih perkataan, memilih kata ketika mengucapkan sesuatu. Ya. Kalau kita dalam bahasa kita, ya, kita kenal dengan ucapan mulutmu adalah harimaumu, ya. Maka dalam memilih, ya, redaksi atau diksi kata itu pun juga harus hati-hati, ya. Mutqinan muhaqqiqan, ya, beliau adalah seorang yang sangat mutqin, sangat sempurna. Muhaqqiqan, yang sangat teliti dalam melakukan sesuatu. Wa rubbama su'ila adh-dhahira allati yubadiru bijawabihi ba'du ghilmanihi fayatawaqqafu fiha hatta yatayaqqan. Beliau itu seorang yang mutqin, seorang yang muhaqqiq, ya. Namun ketika beliau itu ternyata terkadang menunda untuk menjawab sebuah pertanyaan. Kita lihat beliau menunda menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Ya. Kenapa beliau menunda pertanyaan tersebut untuk menjawabnya? Ya. Karena beliau ingin karena beliau ingin memikirkannya lebih mendalam. Ini menunjukkan syiddatut taharihi, betapa hati-hatinya beliau dalam menjawab sebuah pertanyaan. Ya. Sehingga beliau terkadang ada sebuah pertanyaan tidak langsung menjawabnya, namun beliau pikirkan lebih mendalam. Ya. Padahal andai pertanyaan tersebut disampaikan kepada murid-murid beliau, tentu mereka para muridnya akan langsung menjawabnya. Ya. Masya Allah, sebuah
kehati-hatian yang mana kalau terkadang ya seorang itu bermudah-mudahan dalam menjawab pertanyaan. Ya. Kita lihat berapa kisah Imam Malik, kita ingat kisah Imam Malik ya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak namun beliau hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan saja. Ya. Ini menunjukkan ya kehati-hatian para ulama. Wa kana katsiras shaum was-samti. Beliau banyak berpuasa, banyak diam. Menunjukkan ketakwaan dan kesolehan beliau. Fantafa'tu bi ru'yati hadaini rajulaini aktsara min intifa'i bi ghairihima. Ya, kita dengar ya. Kita lihat bagaimana komentar dari Imam Ibnu Jauzi. Beliau mengatakan manfaat yang aku peroleh dari melihat beliau kedua syekh ini, kedua guru ini, ternyata manfaatnya lebih besar daripada manfaat yang aku dapatkan dari melihat syekh-syekh yang lainnya. Ya, Masya Allah, ternyata beliau mengkisahkan dari dua syekh ini, beliau lebih mendapatkan manfaat yang lebih besar. Ya. Sebuah kisah yang mana tadi awalnya Ibnu Jauzi memberikan contoh, ya, seorang guru yang kurang membekas dalam kehidupan beliau, dan akhirnya beliau memberikan contoh yang menjadi lawannya, yaitu dua orang guru yang ternyata memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan beliau. Fafahimtu min hadhil halah. Kemudian akhirnya aku menyimpulkan sebuah kesimpulan yang patut kita cermati. Kata beliau, annad dalila bil fi'li arsyadu minad dalil bil qaul. Ya. Bahwasanya ulama yang memberi contoh dengan perbuatan ya, itu lebih meyakinkan daripada ulama yang memberi contoh hanya dengan perkataan. Ya, ternyata apa? Petunjuk, ya, memberikan petunjuk dengan perbuatan itu akan lebih arsyad, lebih memberikan petunjuk, ya, daripada apa sekedar petunjuk dengan apa? Dengan perkataan. Contoh, ya, memberikan contoh, memberikan qudwah. Ya, qudwah hasanah. Contoh yang baik itu ternyata lebih membekas pada diri murid. Ya, daripada sekedar perkataan. Bahkan terkadang jika ada seorang guru, seorang ustadz yang kalau ucapannya itu berbeda dengan perilakunya, dengan akhlaknya, dengan tindak tanduknya, maka apa? Maka hal ini tentunya para murid pun tidak akan apa? Tidak akan ya mendapatkan manfaat dari guru tersebut. Tidak akan mempercayai guru tersebut karena ternyata ucapannya berbeda dengan akhlak atau perilakunya. Ya, ad-dalilu bil fi'li arsyad minad dalili bil qaul. Inilah pentingnya qudwah hasanah. Ya, terkadang kita mungkin ketika berdakwah di masyarakat, perkataan kita mungkin kurang diterima. Ya, karena kita orang yang biasa. Orang yang biasa, bukan tokoh masyarakat, ya, baru anak kemarin sore misalnya. Ya. Namun ketika seseorang yang berdakwah di masyarakat dengan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang mulia, ya, yang ramah tamah, lemah lembut, ya, gemar menolong masyarakatnya, ya, dan membantu semangat dalam kerja bakti atau yang lainnya. Jika ada yang sakit dijenguk, jika ada yang meninggal dunia kemudian takziah, yang paling terdepan dalam urusan sosial, maka apa? Ini akan lebih membekas, akan lebih memberikan pengaruh di masyarakat. Inilah yang akan diterima di masyarakat. Al-qudwah al-hasanah. Ya. Wa ra'aitu masyaikha kanat lahum khulwatun fin bisatin wa mizah. Saya melihat beberapa guru, ya, yang gemar menyendiri, namun juga gemar bercanda dan bersenda gurau. Ya. Farahu anil qulubi wa badadi tafridihim majama'u minal ilmi. Ya. Ternyata apa? Ternyata ya, ada beberapa guru yang ternyata apa? Kurang menjaga ya, adab atau tingkah laku, ya, berlebihan dalam hal ya
bercanda atau bersenda gurau. Yang sebenarnya Nabi SAW pun juga bercanda dengan para sahabat. Namun ketika hal ini berlebihan, maka apa? Maka inilah hal yang harus diwaspadai. Beliau mengatakan, mereka harus pergi jauh-jauh dari hati orang-orang yang melihatnya. Dan ilmu yang dikumpulkannya dengan susah payah mesti terbuang percuma karena keteledorannya, karena kelalaiannya. Ya. Ini akibat apa? Akibat tidak memperhatikan ketakwaan dan kesolehan. Faqallal intifa'u bihim fi hayatihim. Ya. Maka seorang guru yang tidak mengamalkan ilmunya, maka kita akan sedikit mendapatkan manfaat dari mereka pada masa hidupnya. Ya. Guru yang tidak mengamalkan ilmunya, maka akan sangat sedikit kita mendapatkan manfaat dari mereka pada masa hidupnya. Ya. Wa nusu ba'da mamatihim, dan mereka akan dilupakan ya ketika mereka sudah meninggal. Akan dilupakan karena nggak ada yang membekas. Ucapannya selama ini nggak ada yang membekas pada hati para murid. Ya. Fala yakadu ahadun an yaltafita ila musannafatihim. Maka hampir tidak ada seorang pun yang apa? Yang melihat kepada karangan-karangan mereka. Ya, nggak ada yang apa? Hampir tidak ada yang memanfaatkan karangannya. Ya, karena ternyata tidak ada yang membekas pada hati para murid. Ini apa? Akibat ya seseorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka para murid pun akan sedikit mendapatkan manfaat, ya. Dan juga apa? Mereka akan dilupakan setelah mereka meninggal dunia. Ya. Fallaha Allah fil ilmi bil amali fa innahu aslul kabir, aslul akbar. Ya. Karena itulah beliau menekankan amalkan ilmu karena ilmu adalah ya, karena itu adalah apa? Inti dari segala-galanya. Al amalu bil ilmi. Ya. Sehingga termasuk niat yang baik, niat yang harus ditanamkan pada seorang penuntut ilmu adalah ketika dia menuntut ilmu, ketika dia menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar fikih, akidah, dan lainnya, maka yang harus diniatkan dalam hatinya adalah untuk diamalkan. Apa yang ia hafal, niat untuk diamalkan. Itulah niat yang ikhlas, niat yang benar. Ya. Kita semua tahu bahwasanya apa? Al-ilmu syajarah wa samrutuhu al-amal, ya. Ilmu itu ibarat pohon dan amal adalah buahnya. Sehingga ilmu yang tidak membuahkan amal ibarat sebuah pohon yang tidak berbuah. Ya. Jangan sampai seseorang itu hanya memperbanyak hujah. Ya, hanya memperbanyak hujah untuknya yang akan apa? Akan menuntutnya di akhirat kelak. Yang akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Hanya apa? Memperbanyak sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ketika seseorang punya ilmunya nggak diamalkan, maka akan semakin banyak apa? Yang memperbanyak hujah yang justru akan menuntutnya. Kenapa dahulu tidak diamalkan? Ya. Wal miskinu kulal miskin man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Beliau Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling miskin adalah orang yang menghabiskan umurnya untuk memperdalam ilmu yang tidak diamalkan. Ini orang yang paling miskin, orang yang sangat kasihan. Ya, orang yang kasihan ya, dia telah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, tapi apa? Sangat sedikit ilmu yang ia amalkan. Ini orang yang miskin. Ini orang yang bangkrut, ya, semangat menuntut ilmu, ya, sampai jenjang yang paling tinggi, namun sangat sedikit yang ia amalkan. Fafatat suladatud dunya wa khairatul akhirah. Maka dia akan kehilangan kenikmatan dunia dan kebaikan di akhirat. Faqadima muflisan. Maka dia akan datang nanti dalam keadaan muflis, dalam keadaan bangkrut.
dia semangat menuntut ilmu, ya memperbanyak ilmu, namun tidak dia amalkan. Faqadima muflisan ma'a quwwatil hujjah alaihi. Maka dia akan datang dalam keadaan bangkrut yang membawa beban tanggung jawab yang besar. Ya, tanggung jawab yang besar karena dia telah memperbanyak hujjah yang akan menuntutnya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ketakwaan dan kesolehan seorang guru, ya, seorang ustadz, seorang dai yang ini akan memberikan bekas, akan memberikan pengaruh, ya, bagi orang lain, bagi para muridnya, para mad'unya, masyarakat di sekitarnya. Maka ya seorang guru, seorang ustadz pun berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah ia peroleh, ya. Dan Masya Allah, ya, para pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruh dari seorang guru yang bertakwa, seorang guru yang soleh, ini bukan hanya pengaruh dari ucapan mereka saja, bukan hanya pengaruh dari apa? Dari, ya, amalan mereka atau tingkah, bukan hanya akhlak mereka saja. Namun ternyata seorang murid itu hanya dengan sekedar melihat gurunya, itu ternyata memberikan pengaruh yang besar, memberikan sesuatu yang membekas dalam hatinya. Kita akan melihat beberapa kisah yang menunjukkan ternyata dengan sekedar melihat orang soleh, melihat seorang guru yang bertakwa yang soleh, itu ternyata memberikan dampak yang positif. Dikisahkan bahwasanya Abu Bakar Al-Mutawwi'i selama 12 tahun selalu mengikuti, ya, selalu aktif mengikuti majelis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Di majelis Imam Ahmad tersebut, ya, di majelis hadis tersebut Imam Ahmad membacakan Al-Musnad kepada putra-putra beliau. Ya. Namun ternyata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, ya, Al-Mutawwi'i ini apa? Selama mengikuti majelis tersebut, Al-Mutawwi'i tidak memiliki catatan, walau hanya satu hadis. Ya. Ini jangan jadikan hujah bagi kita, ya. Kalau tuntut apa, pergi ke kajian nggak bawa apa, nggak bawa buku catatan. Ya, pengen nyontoh Al-Mutawwi'i gitu, ya. Lalu apa yang dilakukan Al-Mutawwi'i di majelis tersebut? Beliau ternyata hanya ingin memandang Imam Ahmad, hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Ya. Ternyata tidak hanya Al-Mutawwi'i saja yang datang ke majelis hadis tersebut, yang hanya untuk memandang Imam Ahmad. Ternyata ada yang lain yang tujuannya sama, untuk melihat akhlak Imam Ahmad. Ya. Padahal jumlah mereka yang hadir dalam majelis Imam Ahmad saat itu adalah lebih dari 5.000 orang. Ya. Jumlah yang sangat besar pada masa tersebut. Yang hadir 5.000 orang. Namun yang mencatat hadis kurang lebih hanya 500 orang. Sisanya di mana? Sisanya adalah melihat Imam Ahmad, melihat akhlak Imam Ahmad. Ternyata apa? Ya, qudwah, ya, memberikan contoh dengan perilaku, dengan akhlak, ternyata itu lebih membekas. Ini yang beliau Imam Ibnu Jauzi kisahkan dalam Manaqib Imam Ahmad halaman 210. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh Al-Mutawwi'i ini bukanlah hal yang sia-sia. Karena memandang orang yang soleh itu bisa memberikan dampak positif bagi yang melakukannya. Ya. Contohnya, ya, memandang orang yang bertakwa, orang soleh, ya, itu bisa membangkitkan semangat, ya, bisa meningkatkan amal kebaikan. Dan terkadang tatkala iman ini turun melihat, ya, seorang ustadz, seorang guru yang bertakwa, yang dikenal kesolehannya, bisa jadi menyadarkan ia akan kelalaiannya atau kurang semangatnya. Ya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ja'far bin Sulaiman. Ya, Abu Ja'far bin Sulaiman salah satu dari murid Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan,
jika aku merasakan hatiku sedang dalam keadaan qaswah, dalam keadaan keras, maka aku akan segera pergi untuk memandang wajah Muhammad bin Al-Wasi' Al-Bisri. Muhammad bin Wasi' Al-Bisri. Maka hal itu mengingatkanku kepada kematian. Itu bisa dilihat dalam kitab Tarikh Al-Islam. Ya. Ternyata melihat sebagian ulama yang soleh ya, yang bertakwa, ternyata mengingatkan beliau kepada kematian. Imam Malik rahimahullah sendiri pernah melakukan hal yang sama, yaitu tatkala merasakan qaswah, merasakan keras dalam hatinya, beliau berkisah. Ya, beliau mengatakan, setiap aku merasakan adanya qaswah dalam hati, maka aku mendatangi Muhammad bin Al-Munkadir dan memandangi beliau. Hal itu bisa memberikan peringatan kepadaku selama beberapa hari. Menyadarkan beliau, memberikan peringatan selama beberapa hari. Dalam kitab Tartib Al-Madarik. Ya. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri sendiri dikenal sebagai ulama yang memandanginya membuat pelakunya ingat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan oleh ulama semasa beliau, yakni Ibnu Sirin. Ya. Ulama lainnya yang hidup di masa beliau, Muhammad bin Sirin. As'ad bin Abdullah juga mengatakan, jika kami bergabung di majelis Al-Hasan, maka setelah keluar, kami tidak ingat lagi terhadap dunia. Masya Allah, majelis beliau sangat membekas. Maka pemirsa, jika demikianlah ya besar dampak positif yang diperoleh saat seseorang memandang wajah-wajah orang soleh, ya, maka apa? Maka demikianlah bisa kita ketahui betapa besarnya dampak ketakwaan, kesolehan seorang guru. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi ya nasihat bagi kita semua adalah bagaimana ya seorang guru itu senantiasa untuk memperbaiki ketakwaan dan kesolehannya, ya, memperbaiki karakternya, karena ya ketakwaan dan kesolehan seorang guru inilah nasihatnya yang akan membekas, nasihatnya yang akan diterima oleh para muridnya. Sehingga di antara karakter sang pemberi nasihat itu harus harus bertakwa, harus soleh, harus harus akidahnya itu harus kuat, ya. Berarti harus akidahnya kuat, meyakini apa yang ia nasihatkan, apa yang ia ucapkan. Inilah seorang yang memberikan nasihat. Jadi seorang pemberi nasihat harus orang yang pertama kali yang harus meyakini apa yang akan ia ucapkan dalam nasihatnya. Ya. Dan orang yang memberi nasihat, dialah yang pertama kali terpengaruh terhadap nasihat yang hendak ia sampaikan. Amr bin Dar, ya, rahimahullah, pernah ditanya oleh anaknya. Dia bertanya, mengapa tatkala orang lain berbicara, ya, mengapa tatkala orang lain berbicara tidak ada satupun yang menangis? Namun ketika Anda berbicara, wahai ayahku, kami mendengar tangisan di mana-mana. Maka Ammar bin Dar menjawab, wahai anakku, nasihat yang tulus tidaklah sama dengan nasihat yang direkayasa. Nasihat yang tulus tidaklah sama dengan nasihat yang direkayasa. Dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, dan juga disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat. Ya. Yang mana Nabi SAW itu ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau serius. Ya. Dengan suara yang tinggi, terkadang yang mata beliau memerah, seakan-akan beliau ya sedang komando ya pasukan. Ini menunjukkan Menunjukkan keyakinan beliau
akan apa? Akan kandungan yang terdapat dalam nasihat beliau. Jadi seorang yang beri nasihat itu harus yakin dengan nasihat yang akan beliau sampaikan. Ya, akan apa? Disampaikan. Ya. Sehingga ya, sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu pun menggambarkan bahwa nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang dalam. Nasihat yang bisa menggetarkan hati, yang mampu membuat air mata ini berlinang. Ya. Nasihat yang sangat luar biasa. Dahulu pemirsa yang terhormati Allah, ada sebuah kisah. Kana Muhammad bin Wasi' yajlisu qariban min ahadil wa'ad. Ya. Dahulu Muhammad bin Wasi' pernah duduk dekat dengan apa? Salah satu seorang yang wa'ad. Jadi banyak memberikan mau'idhah, banyak memberikan nasihat. Wa huwa ya'idun nas, dan orang tersebut memberikan mau'idhah, nasihat kepada manusia. Wa yaqulu, namun orang tersebut mengatakan, bertanya, mali aral quluba la takhsha. Kenapa saya melihat hati-hati itu tidak bergetar, tidak khusyuk? Wal uyuna la tadma. Mengapa saya melihat hati para hadirin itu tidak air mata mereka tidak menangis? Wal juluda la taqtasyair. Wal juluda la taqsyair. Dan kulit-kulit mereka tidak bergetar. Apa sebabnya? Kenapa hati terasa keras, air mata itu terasa kering, tidak mengalir, tidak khusyuk? Faqala lahu Muhammad bin Wasi'. Maka Muhammad bin Wasi' memberikan nasihat kepada orang tersebut, ma'aral qauma utu ila min kibalik. Tidaklah aku melihat sebab mereka itu tidak menangis, tidak khusyuk, tidak bergetar, itu sebabnya adalah dari kamu sendiri. Jadi jangan salahkan mad'u, jangan salahkan hadirin. Terkadang seseorang mengatakan apa? Ketika melihat para jamaah itu kok nggak khusyuk, nggak menangis, air matanya, kita salahkan. Oh, mereka ini para mad'u ini hatinya keras-keras. Tidak boleh seperti itu. Muhammad bin Wasi' mengatakan salahnya itu adalah dari dirimu sendiri. Kemudian beliau memberikan ucapan yang sangat bagus. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Sesungguhnya nasihat, sesungguhnya peringatan jika keluar dari hati yang paling dalam, itu akan masuk ke dalam hati. Nasihat dari hati akan masuk ke dalam hati. Itu pentingnya bagaimana nasihat dari dalam hati akan masuk ke dalam hati. Terkadang kita menasihati keluarga kita atau santri kita atau murid kita, terkadang tidak membekas, mungkin kita kurang tulus, kurang ikhlas dalam memberikan nasihat. Maka di sini seorang guru, seorang ustadz itu harus apa? Harus semangat dalam tazkiyatun nafas. Harus menghilangkan berbagai penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Jadi tulusnya nasihat itu merupakan buah dari hati yang bersih dari penyakit. Kalau orang yang hatinya bersih dari berbagai penyakit hati, insya Allah nasihatnya akan tulus. Maka seseorang yang memiliki hati yang berpenyakit, maka dapat dipastikan bahwa nasihat yang disampaikannya tidak akan mampu menghunjam dalam hati pendengarnya. Maka apa kita lihat tadi perkataan Amr bin Dzar rahimahullah apabila hati yang dipenuhi penyakit ini diiringi dengan akhlak yang buruk, maka nasihat yang diucapkan pun tentu hanya seperti angin lalu saja. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah qudwah hasanah. Teladan yang baik. Seorang yang memberikan nasihat harus menjadi qudwah, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatannya. Kita harus sadar bahwasanya orang yang mendengar nasihat kita itu pasti akan memperhatikan gerak-gerik kita.
Jika ternyata orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada mereka justru melanggar nasihat, melanggar wejangannya sendiri, maka mereka akan meremehkan dan berpaling. Tidak menghiraukan dirinya lagi, tidak akan menghiraukan nasihatnya lagi. Ya. Dan terkadang ya kita dapati ya sebagian dai yang tidak mampu mendorong dirinya untuk menjadi teladan yang baik bagi mad'u, bagi apa? Objek dakwahnya. Nah, pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya pentingnya seseorang itu harus mempelajari ya fikih. Fikih di dalam memberikan apa? Nasihat. Ya. Jadi tidak asal-asal dalam memberikan nasihat. Ya, selain seorang pemberi nasihat itu harus ya berusaha bertakwa, berusaha menjadi orang yang soleh, ya harus ikhlas dalam memberikan nasihat, harus tulus dari dalam hati. Dia juga harus mempelajari fikih-fikih yang lainnya. Di antaranya adalah di dalam memberikan nasihat yang harus diperhatikan itu adalah topiknya harus sesuai. Apa? Topiknya harus sesuai. Jadi nasihat haruslah disampaikan dengan memperhatikan topik yang dibutuhkan oleh para pendengar. Jangan sampai memberikan nasihat yang topiknya kurang mereka butuhkan. Sebagai contohnya, ketika kita melihat banyak manusia, mayoritas manusia itu apa? Lebih memprioritaskan, mengedepankan kehidupan dunia dari akhirat. Ya. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada mempersiapkan bekal untuk negeri akhirat. Maka topik inilah yang cocok. Yang seharusnya disampaikan. Ya. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada negeri akhirat. Dan apa? Untuk berlaku zuhud. Ya, tidak tamak dengan dunia. Namun jika seandainya seorang memberi nasihat ya, seorang memberi nasihat kepada mad'u ya, kepada mereka untuk tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Sementara masyarakat saja apa? Mereka belum mampu untuk melaksanakan berbagai ajaran agama yang sifatnya apa? Wajib. Bagaimana mereka masyarakat mau berlebih-lebihan gitu loh. Jadi apa masyarakat saja apa? Sangat tidak perhatian dengan ibadah. Namun kalau kita sampaikan jangan berlebihan dalam beribadah, ya sederhana saja. Sementara banyak masyarakat yang kurang perhatian dengan ibadah. Maka ya topik nasihat ini mungkin kurang tepat, belum pada saatnya ya. Karena apa? Sehingga untuk membuat apa? Memilih materi ya, materi khutbah Jumat atau yang lain itu harus sesuai dengan apa mad'u, dengan objek dakwahnya, sesuai dengan kondisi para pendengarnya. Ini namanya adalah hikmah. Hikmah itu dengan memilih topik yang pas, yang sesuai dengan keadaan pendengar. Demikian pula ya, dalam memberikan nasihat seseorang itu berusaha dengan bahasa yang jelas, ya bahasa yang fasih, bahasa yang runut, ya. Terkadang ya kefasihan sangat dituntut dalam memberikan nasihat yang hendak disampaikan. Ya. Sebagaimana ya sahabat ya pernah mengkisahkan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghada mau'izatan balighatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari setelah salat subuh ya. Beliau apa? Beliau Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat dalam, yang sangat menyentuh. Dara'at minhal uyun ya, wajilat minhal qulub, yang menyebabkan air mata itu berlinang dan hati itu bergetar. Ya, tentunya ini apa? Dengan bahasa yang fasih, bahasa yang dalam sehingga bisa menyentuh hati para sahabat. Nabi adalah yang paling fasih bahasanya, ya. Nabi adalah yang paling apa? Yang paling dalam nasihat beliau SAW. Maka apa? Seorang pemberi nasihat hendaknya menyampaikan nasihat dengan lafaz yang terbaik. Dengan lafaz yang terbaik yang mudah dipahami oleh mad'unya. Ya. Yang paling apa? Bisa mampu untuk menyentuh hati para pendengar sehingga mereka pun tertarik untuk mendengarnya. Maka kita harus terus belajar ilmu bahasanya, baik ya bahasa Arab, bahasa Indonesia, agar apa? Agar dakwah kita lebih mudah diterima. Ini berkaitan dengan apa? Dengan topik dan berkaitan dengan apa? Bahasa yang harus jelas. Ya.
Demikian pula seorang pemberi nasihat itu juga harus memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat. Ya. Waktu yang tepat itu sangat berpengaruh untuk diterima atau tidaknya nasihat. Ya. Jadi apa? Memilih momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Ya. Kita lihat bagaimana ya kisah hadis tadi, Nabi itu memilih apa? Memilih memberikan nasihat setelah waktu subuh. Ya. Contohnya seperti tadi ya. Nah, pada waktu tersebut, setelah saat subuh itu ya, umumnya tubuh itu sedang dalam kondisi puncaknya. Kondisi fresh ya, setelah semalaman istirahat. Ya. Maka pada waktu subuh itu pikiran masih jernih ya, belum banyak beban pikiran. Waktu yang apa? Cocok ketika memberikan nasihat. Berbeda dengan apa? Memberikan nasihat ketika ya sudah mengantuk atau lelah ya, sudah lapar, itu tentunya apa? Terkadang nggak masuk. Maka apa? Seorang pemberi nasihat harus memperhatikan kondisi orang yang hendak dinasihati. Apakah waktunya itu sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir adalah jangan bertele-tele. Ya. Nasihat yang terkadang bertele-tele, panjang, itu terkadang membosankan. Ya. Abu Wa'il pernah mengatakan, Amr radhiyallahu anhu pernah menyampaikan khutbah kepada kami secara ringkas. Ya. Namun mengena. Khutbah secara ringkas namun mengena. Ketika selesai maka kami mengatakan kepada beliau, alangkah baiknya jika Anda memperpanjang khutbah. Maka beliau menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, ya, panjangnya seseorang dan pendeknya khutbahnya yang disampaikan itu menunjukkan apa? Tanda kefakihannya. Maka adalah kalian memperpanjang salat dan memperpendek khutbah. Ya. Ini adalah beberapa di antara ya fikih dalam memberikan nasihat. Di samping seorang guru, seorang dai, seorang ustadz itu harus memperhatikan ya ketakwaan, kesolehannya, yang mana ketakwaan dan kesalehan ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada muridnya. Seorang guru atau dai pun juga harus mempelajari fikih-fikih di dalam memberikan nasihat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pemirsa yang berbahagia, bagian tadi telah kita simak bersama pembahasan dari kitab Sayyidul Khadir karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala tentang pengaruh ketakwaan seorang guru terhadap murid. Ya, betapa pentingnya tadi, yaitu ketakwaan seorang guru, kesolehan seorang guru, sehingga nantinya akan betul-betul sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang dia sampaikan kepada para muridnya. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kami yang akan kita sampaikan kepada beliau Ustadz Hanif. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Saya Umi dari Padang bertanya, apakah berdosa seorang guru yang sudah usia 70 tahun itu bersalaman dengan mantan muridnya? Syukran atas jawabannya. Ya. Apakah berdosa seorang guru yang sudah berusia 70 tahun bersalaman dengan mantan murid-muridnya yang tentunya bukan mahramnya? Kita melihat secara keumuman hadis ya, bahwasanya seseorang itu lebih baik ya, kepalanya tertusuk jarum daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Maka dari keumuman hadis tersebut, maka ini umum, entah itu usianya masih muda atau sudah tua ya, itu juga tidak diperbolehkan bersentuhan, bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Karena terkadang ya, jadi tidak boleh beralasan karena ini sudah tua, ya, sudah tua, sehingga kalau bersalaman insya Allah tidak menimbulkan fitnah. Kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Kita memegang teguh hadis Nabi tersebut, ya, bahwasanya apa? Seseorang itu lebih baik kepalanya ditusuk oleh jarum, ya, oleh paku, daripada bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jadi intinya untuk menjaga, ya, untuk menjalankan hadis Nabi tadi, dan juga untuk ya menghindari fitnah.
Karena kita tidak tahu bahasanya ya fitnah itu ya bisa menimpa siapa saja. Bisa menimpa siapa saja. Meskipun ya jarak usia kita ya cukup jauh antara murid kita. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian tadi jawaban dari Ustadz, semoga bisa dipahami oleh Ibu Umi yang ada di Padang. Dan pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ibu Suryani dari Kalimantan Timur. Ingin bertanya, sholawat yang seperti apa yang afdol yang kita amalkan setiap harinya? Sholawat yang afdol adalah sholawat yang redaksinya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Ya, itu seperti dalam sholawat dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir. Sholawat yang umumnya kita baca ketika sholat. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bisa tambah ya Pak. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi, itulah sholawat yang paling afdol adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yaitu yang biasanya kita baca ketika sholat. Itu sholat yang terbaik. Lebih baik daripada sholawat-sholawat yang dibuat oleh manusia. Yang terkadang sholawat-sholawat tersebut ada unsur hulu, ya, ada unsur hulu berlebih-lebihan, dan terkadang ya kita khawatirkan terjatuh ke dalam kesyirikan yang tidak disadari. Ternyata dalam sholawat tersebut ya mengandung sebuah pujian yang berlebih-lebihan dan terkadang ada unsur kesyirikannya. Maka lebih aman dan juga yang paling terbaik adalah dengan redaksi sholawat yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, demikian tadi jawaban dari Ustadz untuk Ibu Suryani yang ada di Kalimantan Timur. Baik pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin bisa sampaikan Ustadz ulasan atau ringkasan dari apa yang telah disampaikan. Ya, inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini, ya kita semua mengajak kita semua untuk memperbaiki diri kita, berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, karena dengan ketakwaan dan kesolehan kita itu akan memberikan pengaruh kepada anak didik kita, terutama juga bagi orang tua. Ketakwaan orang tua, kesolehannya itu akan memberikan pengaruh besar bagi ya untuk tercapainya kesolehan anak-anak kita. Ya Allah taala bisawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hanif bin Setiawan atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Semoga betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita sampai di penghujung waktu di acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini betul-betul perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita simak bersama dari pembahasan sampaikan oleh Ustadz Hanif bin Setiawan, betul-betul jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan. Kami yang bertugas tentunya mohon maaf atas segala kurangan dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang datang. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.